Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa penyertaan-Mu Tuhan. Di pagi ini Tuhan, biar bagaimanapun kondisi cuaca yang ada, semua itu kami terima sebagai berkat yang daripada-Mu Tuhan. Semua itu karena kebaikan-Mu Tuhan kami berada di tempat-Mu ini. Kerinduan kami untuk bersatu hati. Kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Hadirlah ya Bapa, jamahlah kami setiap umat-Mu yang ada di tempat ini. Demikian pula Bapa, umat-Mu yang masih dalam perjalanan ataupun masih di rumah Tuhan, Engkau jamah mereka, Engkau sertai mereka, Engkau ringankan langkah mereka, untuk kami bersatu di sini, untuk bersama-sama memuji Engkau. Kami mohon Engkau terima pujian penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami semua umat-Mu yang percaya, kita bersama-sama katakan amin. Kita satukan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, karena kita mau menikmati kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan buat kita sampai hari ini, kita bisa bersatu hati di sini. Kita mau naikkan penyembahan kita buat Tuhan. Ini adalah saat yang indah Bapa, saat yang indah kami bersama-Mu. Kami berhadapan dengan-Mu di pagi ini Tuhan. Kami bertemu Engkau. Saat indah, ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Erat dalam pelukan-Mu Tuhan, Erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Bersama kita katakan saat ini adalah saat yang indah. Saat indah, kami undang saudaraku sekalian untuk bangkit berdiri. berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, Bawa daku,
dari awal. Kami berhadapan denganmu Tuhan. Itu merupakan saat yang begitu indah. Oh Tuhan, kami bisa memandang wajah-Mu, wajah-Mu yang begitu mengasihi kami Tuhan. Oh, bawa daku, erat dalam pelukan-Mu Bapa, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan Kau begitu kudus Bapa, kekudusan-Mu Bapa penuhiku, kami rindu, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih. Aduh, kami mau merasakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku, kami rindu, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu begitu kami rasakan Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, kami rindu, ku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Kita bersama di sini, kita semua itu karena kebaikan Tuhan, karena Ia begitu mengasihi kita. Nyatakan semua apa yang ada di hati kita saat ini. Kita serahkan semua itu pada Tuhan, karena kasih-Nya begitu indah buat kita. Oh, nyatakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, begitu kami rasakan Tuhan, Tuhan, ku rasakan Kau begitu kudus Bapa, kekudusan-Mu
menikmati kasih-Mu Tuhan. Menikmati kasih anugerah-Mu. Mari berikan sorak buat Tuhan. Mari berikan pujian buat Dia. Nyatakan bahwa Allah kita begitu mengasihi kita. Kita mau menyembah Dia. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik buat Tuhan. Nyatakan bahwa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Oh ya Allahku, ya Yesusku, Kau saja Tuhan. Kami mau sembah Engkau. Begitu indah Tuhan, begitu indah. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami tak pantas Tuhan, kami tak pantas memandang wajah-Mu Tuhan. Begitu banyak Tuhan dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kau yang layak Tuhan. Kau layakkan kami Bapa berada di sini. Oh ya Allahku, kami mau sembah Engkau. Kau saja yang hadir. Kau yang bekerja Tuhan. Kau yang bekerja di dalam hidup kami Tuhan. Pegang kami Tuhan. Pegang kami Tuhan. Kasih-Mu nyata di dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu sempurna Tuhan. Kau berikan buat kami. Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kau saja yang bekerja Tuhan. Oh haleluya. Roh-Mu hadir di dalam diri kami Tuhan. Jangan Kau pergi dari kami Bapa. Kami hanya mau berserah padamu Tuhan. Oh Tuhan, Kau menderita buat kami. Jangan biarkan kami Tuhan menyia-nyiakan semua itu. Biar kami memandang-Mu Tuhan. Memandang-Mu Tuhan. Memandang Kau begitu baik dalam hidup kami. Hadirlah ya Bapa. Hadirlah Roh Kudus. Kau mau bekerja Tuhan. Kau lihat kami Bapa. Oh Yesusku, ya Allahku, Kau saja Tuhan. Oh Yesusku, Kau begitu dahsyat. Kau begitu ajaib Tuhan. Oh ya Allahku, hadirlah ya Tuhan. Bekerja ya Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Jamah setiap hati kami yang hadir di sini Bapa. Engkau yang bekerja Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang berkuasa. Oh ya Tuhan. Oh haleluya. Terpuji Engkau.
saja yang tahu hati kami Bapa. Kau tahu kerinduan kami untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk menemui Engkau Tuhan, berhadapan denganmu Bapa. Engkau memberikan anugerah yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau tahu Tuhan, harapan dan mimpi kami, masa depan kami anak-anak-Mu ada di tangan-Mu Tuhan. Kau yang tahu semua itu. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kami andalkan. Kau Tuhan Yang ku andalkan menghadapi semua. Lebih sungguh lagi kita katakan pada Tuhan, Dia tahu hati kita. tahu hatiku Tuhan. Kau tahu mimpiku Tuhan, dan Kau yang tahu harap kami. Harapku Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, senap jalanku, dalam segenap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kita mau nyatakan buat Tuhan, Dia yang maha tahu apa yang di hati kita. hatiku. Dia yang mengatur setiap langkah kita. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harap kami. Harapku Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, senap jalan
yang terbaik dalam hidup kita. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, berikan pujian buat Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berikan pujian kita, penyembahan kita baginya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Rasakan hadiratnya. Mari rasakan hadiratnya. Sikarapataka siandarabase. Yesus, Engkau terbaik. Yesus, Engkau anugerah terindah dalam hidup kami Tuhan. Sikarapataka siandarabase. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita angkat pujian dari refnya. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Haleluya Yesus. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidup kami. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Haleluya. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Engkau yang terbaik Tuhan di dalam hidup kami. Kami rasakan kebaikan-Mu dalam hidup kami setiap waktu Tuhan. Engkau juga yang termanis dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami bangga memiliki juru selamat yang dahsyat seperti Engkau Yesus. Kami bangga memiliki Tuhan yang luar biasa seperti Engkau. Biarlah segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di pagi ini. Terima kasih Tuhan, Kau berkenan bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik yang sudah Engkau beri atas kami.
Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa Tuhan dalam ibadah ini, dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa berkenan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami yang datang dengan letih lesu, kami pulang dengan kekuatan baru. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pulang dengan kelepasan dan kesembuhan daripada Engkau. Kami yang datang dengan kesusahan, kami pulang dengan penghiburan Allah yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami percaya di mana ada hadirat-Mu di situ ada kelepasan. Di mana ada hadirat-Mu di situ ada kelegaan. Di mana ada hadirat-Mu di situ ada kesembuhan yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari terus Engkau beracara Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur menyerahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Haleluya. Haleluya. Haleluya, Yesus kita dahsyat. Amin. Saya bersyukur bagaimana Allah kita mau bangkit dari antara orang mati. Yesus kita sudah menyatakan bahwa Dia bukan hanya sekedar mati untuk dosa kita, tetapi Dia juga bangkit dari antara orang mati, menyatakan kemenangan yang sempurna atas hidup kita. Saya baca firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan berbicara dengan luar biasa. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, di situ ada perkataan jangan takut sampai 365 kali. 365 kali itu sama saja dengan 365 hari itu 1 tahun. Apakah Tuhan sengaja menulisnya? Apakah Tuhan dengan kebetulan Dia menulis seperti itu? Tidak, sekali-kali Tuhan tidak pernah kebetulan apa yang dituliskannya. Tuhan mengatakan jangan takut sampai 365 kali supaya apa? Kita anak-anaknya setiap hari Tuhan berpesan jangan takut. Amin. Jangan takut, apapun masalahmu, apapun keadaanmu, apapun yang ada di sekelilingmu, Tuhan tetap katakan jangan takut. Kalau kita mau dapat pesan dari firman Tuhan, makanya kita baca setiap hari firman Tuhan, karena di situ ada pesan jangan takut. Kenapa Tuhan sampai tulis 365 kali? Karena sesuai dengan hari-hari kita. Makanya kita dari Kejadian sampai Wahyu dalam 1 tahun kita harus habiskan supaya apa? Kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan berani katakan jangan takut? Mungkin kita berkata, oh aku takut Tuhan, orang saat ini sekelilingku seperti ini. Oh aku takut Tuhan, karena keekonomianku seperti ini. Oh aku takut Tuhan, lihat masa depan anak-anakku. Aku takut. Tuhan tahu jawabannya. Karena apa? Firman Tuhan minggu lalu dikatakan bahwa Yesus sudah mengalahkan semuanya. Yesus sudah bangkit. Yesus sudah mengalahkan semuanya, apapun itu. Sakit penyakitkah itu? Tuhan sudah kalahkan di kayu salib. Kutukkah itu? Tuhan sudah kalahkan di kayu salib. Apakah kematian itu? Tuhan sudah kalahkan. Bahkan kemiskinan sekalipun Tuhan sudah kalahkan. Waktu Dia disalibkan, jubahnya itu dirobek, dibagi menjadi undian. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengalahkan kemiskinan itu. Jadi jangan pernah takut. Iblis selalu tawarkan, yaitu kekayaan, kesehatan, dan umur yang panjang. Itu hanya tipuan saja, tetapi Yesus memberikan dengan sempurna. Yesus menyatakan bahwa semua itu sudah Dia kalahkan dengan bukti Dia bangkit dari antara orang mati. Dengan bukti Dia bangkit untuk sudah mengalahkan semuanya itu. Jadi firman Tuhan pagi ini yang saya sampaikan motivasi pagi ini yaitu jangan pernah takut. Amin. Jangan pernah takut. Tuhan sudah sampaikan itu, jangan pernah takut. Apa yang kamu takutkan, itu semua sudah saya kalahkan. Apa yang kamu takutkan, itu semua sudah kutanggung di kayu salib. Apa yang kau takutkan, itu sudah saya sudah bangkit dari ketakutanmu itu. Sudah saya kalahkan dan saya bangkit. Saya menang dari ketakutan itu. Jadi pagi ini pesan Tuhan, jangan pernah takut. Apapun yang kamu alami, apapun yang kau alami, jangan pernah takut. Percaya, Tuhan kita sudah menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan kita sudah menjadi lebih daripada pemenang. Dia sudah bangkit. Dia sudah menyatakan bahwa ini loh semua sudah saya kalahkan.
Jadi pagi ini pesan Tuhan, jangan pernah takut. Amin. 365 kali Tuhan katakan jangan pernah takut. Berarti setiap pagi, bangun pagi saat kita buka firman, Tuhan katakan jangan pernah takut. Bisa manusia bisa jatuh dalam dosa karena takut, tetapi pagi hari ini Tuhan ingatkan kembali, jangan pernah takut. Amin. Jangan pernah takut, apapun masalahmu katakan, aku menang bersama Tuhan karena Allahku bukan mati selamanya, tapi Allahku bangkit. Amin. Allah kita bangkit. Amin. Allah kita bangkit. Amin. Katakan samping kanan kiri, aku tidak takut lagi. Haleluya, aku tidak takut lagi. Aku tidak takut lagi. Haleluya. Mungkin yang sekolah masih mau ujian, jangan takut, percaya Tuhan sudah menyertai kita. Kerjakan tugas, belajari dengan maksimal dan lakukan besok dengan maksimal. Tuhan beserta kita. Amin. Jangan takut. Beri kemuliaan untuk Allah kita yang sudah menang dari segala-galanya. Haleluya. Memuji nama Tuhan, diberi kuasa pula kita dari Tuhan untuk menaklukkan semua musuh kita. Semua itu karena apa? Karena Tuhan telah menebus dosa kita di kayu salib. Karena salib Tuhan kita telah ditebus dari dosa dan maut. Jangan sia-siakan itu, saudaraku. Jangan pernah sia-siakan itu, karena Tuhan sudah begitu baik. Kita mau nyatakan bahwa hanya Tuhan yang ada di hidup kita. Bersama kita nyatakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan kami hidup yang baru. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Karena salibmu, ku hidup. Karena nyatakan bahwa hanya Tuhan yang ada di hidup kita. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Oh, Kau berikan kami hidup yang baru, Tuhan. Berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan kami, Tuhan.
sumber pengharapan. Kuasa-Mu saja yang sanggup menyembuhkan. Kuasa-Mu sanggup Tiada yang lain. Kuasa-Mu saja Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Kita nyatakan bahwa karena salib Tuhan kita hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Salib-Mu Tuhan. karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Oh karena salib-Mu. Karena salib-Mu Tuhan. ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, Karena salib-Mu karena salib-Mu, hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. untuk melakukan mujizat-Mu, Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. sekali lagi katakan, Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, kita tetap berdoa. Haleluya. Kami percaya bahwa hari ini ada sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat kami dan jemaat-Mu. Berbicara Engkau buat setiap hati kami. Biarlah kami mengerti, biarlah kami memahami semua apa yang Tuhan ingin kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan dari Tuhan dinyatakan buat setiap kami. Pengurapan dari Tuhan dinyatakan buat hamba-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mematahkan, menghancurkan setiap kuasa iblis yang mau mencuri kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami tolak kuasanya, kami usir kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya hari ini setiap kami boleh dengan tenang dan respon akan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan
Amin. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Saudara bangkit dari tempat duduk saudara, kasih salam minimal 3 orang. Katakan, hari ini engkau lebih daripada pemenang, gitu, saudara. 3 orang minimal, saudara. Yang muda bangkit ketemu sama yang orang tua. Jangan orang tua yang jumpain anak muda. Salah itu, saudara. Haleluya. Haleluya. Saya berdoa saudara bisa duduk tenang dalam hadirat Tuhan. Saya minta yang ibu boleh bantu di belakang, lihat anak-anak kita. Saudara, kita berdoa supaya dalam waktu dekat tempat yang kita rencanakan untuk ibadah bisa cepat ya kita tempati. Kita berdoa terus karena anak-anak kita kemarin ruangannya sedang direnovasi sehingga dia harus ikut bersama dengan kita. Jadi tolong ibu-ibu kita bisa sambil diperhatikan. Amin. Amin. Baik. Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai 34. Pagi ini saya ingin sampaikan sesuatu yang sangat menarik sekali untuk kita pahami, dan saya berdoa firman ini jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara. Markus pasal 5 ayat ke-25 sampai dengan 34. Dia bukan di perjanjian lama tentunya, amin. Ya, jangan saudara cari di perjanjian lama sampai Tuhan datang nggak ketemu, saudara. Haleluya. Baik, kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara. Boleh saya jemput sekali lagi bangkit berdiri, kita hormati firman Tuhan. Saya akan baca ayat 25 dan jemaat Tuhan akan baca di ayat 26 dan seterusnya sampai ke 34. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah jubah aku? Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Amin. Silakan duduk. Saudara, tema saya hari ini agak sedikit menarik, saudara. Ketika saya share di media sosial, ketika saya share di website kita, di Twitter, saudara yang bertanya, Pak, kok aneh judul khotbahnya? Mengalami dan tidak bocor. Saudara, banyak yang tanya gitu. Saya bilang kalau pingin tahu silahkan datang ke gereja. Aneh Pak, katanya. Kok khotbahnya setiap minggu saya dengar judulnya aja menarik Pak. Memang menarik. Tuhan itu menarik, saudara. Amin. Kalau Tuhan kita nggak menarik, saudara nggak datang ke sini, saudara.
Saudara datang ke gereja nggak lihat pendetanya, nggak lihat apa yang ada di sekitar, tapi saudara ketemu Yesus, amin. Karena Yesus yang membuat daya tarik itu sehingga engkau datang ke tempat ini. Nah saudara, saya ambil tema ini, ada kaitannya saudara dengan apa yang kita baca. Kalau kita lihat cerita ini saudara, ada seorang wanita 12 tahun punya sakit pendarahan. Kalau saya terjemahkan, sakit pendarahan itu saudara adalah sakit wanita, haid yang terus menerus. Saudara perhatikan, haidnya terus menerus dan tidak berhenti. Sampai berapa tahun? 12 tahun. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu ini biasanya mengalami proses yang seperti itu paling lama seminggu. Seminggu aja sudah katanya minta ampun sakitnya. Ini survei saudara, survei. Saya nggak tanya sama istri orang, saya tanya sama istri saya. Saudara jangan mulai membuat unsur-unsur praduga. Haleluya. Saudara seminggu saja itu sudah berat sekali saudara. Ini 12 tahun saudara. Saudara bisa bayangkan 12 tahun dia itu bertahan dalam hidupnya untuk bisa tetap hidup. Dia bertahan atas hidupnya melewati sakit penyakitnya untuk tetap hidup. Saya mau katakan saudara, secara logika wanita ini wanita perkasa kalau hari ini masih ada. Wanita yang sangat perkasa. Kenapa saudara dia bisa hidup tanpa darah? Saudara zaman dulu, saya nggak tahu apakah sudah ada transfusi darah. Menurut saya belum. Benar nggak saudara? Zaman sekarang baru ada transfer darah, transfusi darah. Zaman dulu nggak ada saudara. Saya mau tanya gimana dia bisa hidup sementara darah terus keluar selama 12 tahun. Bocor terus saudara. Terus keluar, terus keluar. Jadi kalau hari ini pantas menurut saya wanita itu wanita yang perkasa. Hebat sekali dia bisa bertahan. Hebat sekali. Saudara, kalau di dalam perjanjian lama, orang-orang yang seperti ini kasus penyakitnya, dia disebut adalah orang-orang yang sudah najis. Saudara tahu najis saudara? Najis itu satu sebutan kepada orang-orang yang tidak layak. Satu sebutan yang membuat orang itu tidak pantas ada di lingkungan, tidak pantas ada di tengah orang banyak, tidak pantas bergaul, artinya dia diasingkan karena dia najis. Orang-orang yang najis ini pada perjanjian lama kalau kita bersentuhan dengan dia kita pun ikut najis. Orang-orang yang bersentuhan dengan dia ini dia pun tidak boleh masuk ke bait Allah. Karena apa? Hidupnya sudah najis. Saya mau katakan saudara begitu menderitanya hidupnya. Sudah diasingkan. Ya. Tidak ada yang temani. Dia seorang wanita, nggak ada yang tepuk pundaknya. Mas sabar ya, kamu sakit ya, gitu saudara. Kalau istri-istri kita lagi gitu saudara, ada yang minta urut saudara. Amin bapak-bapak. Kayaknya bapak-bapak sini nggak ngaku semua saudara. Pura-pura tidak tahu atau tidak ngaku saudara. Atau saudara rasain lu gitu saudara. Atau begitu saudara gitu ya. Istrinya lagi sakit gitu. Hah? Wah ini bapak-bapaknya ini bahaya ini. Saya salah satunya saudara. Kalau sudah istri saya minta urut saudara, aduh paling malas saudara. Paling malas saudara. Apalagi kalau urutnya itu mintanya lama saudara. Malas saudara. Wanita ini saudara, nggak ada tempat dia bersandar. Yang ngomong kamu sakit apa? Nggak ada saudara. Dia diasingkan. Orang-orang sangat takut bergaul dengan dia. Tapi hari ini saudara saya tidak bicara dari sudut pandang sakitnya. Perhatikan saudara. Saya ingin mengajak kita mengambil konotasinya daripada hal ini.
Saudara, mengapa tema khotbah saya hari ini mengalami dan tidak bocor, saudara? Saya mau tanya, saudara, berapa tahun saudara menjadi orang Kristen? Seumur hidup. Wah, dari lahir. Berarti bisa ada yang 40 tahun, ya? Ada yang 37 tahun, ada yang juga mungkin 70 tahun sudah menjadi orang Kristen. Pertanyaannya, saudara, pernah nggak saudara ngalami yang sesungguhnya menjadi orang Kristen? Atau saudara adalah orang-orang yang mengalami pendarahan dalam rohaninya? Saudara, sama saja kalau saudara menjadi orang Kristen sekian tahun, puluhan tahun, tapi kalau saudara belum mengalami kekristenan yang sebenarnya dalam hidupmu, saya mau katakan engkau mengalami pendarahan dalam rohanimu. Sudah berapa lama engkau mengalami pendarahan? Kalau engkau mengalami pendarahan seusia 37 tahun, 30 tahun, saya mau katakan engkau kuat. Dari sudut pandangnya apa? Dari sudut pandang manusia, tetapi dari sudut pandangnya Tuhan. Tuhan berkata hari ini, kamu rugi. 30 tahun kamu tidak mengalami, 40 tahun engkau tidak mengalami, 50 tahun engkau tidak mengalami kekristenan yang sesungguhnya. Engkau hanya mendengar tapi tidak mengalami. Orang bicara tentang mujizat engkau tidak pernah lihat dan tidak pernah mengalami. Orang bicara berkat, orang bicara kelimpahan engkau tidak pernah alami. Karena apa, saudara? Engkau mengalami pendarahan di dalam rohanimu. Saya ingin sampaikan ini dan saudara harus mengerti, supaya jangan sampai engkau terus menerus mengalami kebocoran dalam hidupmu. Supaya jangan sampai engkau menjadi orang Kristen yang tidak mengalami, justru mengeluarkan. Hari-hari ini kalau kita tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, engkau akan mengalami pendarahan yang sangat fatal dalam hidup kekristenanmu. Engkau akan mengalami satu kerohanian yang tidak akan pernah bisa naik. Orang the next level, kamu apa? Masih tetap di level itu. Karena apa, saudara? Engkau mengalami kebocoran, engkau mengalami pendarahan. Kok bisa ya rohani mengalami pendarahan? Bisa. Karena apa, saudara? Ada sesuatu dalam dirinya yang belum dibereskan. Ada sesuatu yang belum dia akui di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang mungkin belum dia bereskan di hadapan Tuhan. Bocor, saudara. Bukannya malah bertambah. Perhatikan, saudara. Bukannya malah bertambah, artinya bukannya engkau semakin lebih baik, tapi justru yang ada padamu itu keluar. Itu yang mengalami pendarahan, saudara. Saudara nggak tambah darah, justru keluar darah. Kalau saya bilang, saudara, engkau berdarah-darah. Parah itu, saudara. Coba lirik kiri kananmu. Katakan kiri kananmu, pastikan kamu tidak berdarah-darah hari ini, gitu. Amin, saudara. Loh, kok nggak ada yang berani ngomong? Aduh, ini parah ini. Ngomong kiri kanan. Kata, pastikan kamu tidak berdarah-darah hari ini. Karena kalau sudah berdarah-darah, saudara, saya mau katakan, waduh, itu parah sekali, saudara. Orang yang berdarah-darah, dia nggak punya gairah lagi untuk melayani Tuhan. Dia nggak punya gairah lagi untuk nyembah Tuhan. Orang yang berdarah-darah nggak punya gairah lagi untuk dengar firman. Pokoknya semua yang berbau rohani itu malas didengar. Kenapa, saudara? Dia berdarah-darah. Tapi kalau masih mengalami kebocoran, saya mau katakan, saudara, engkau masih bisa tutup kebocoran itu supaya jangan ada lagi yang keluar dari hidupmu. Ngerti, saudara ya? Saya tidak bicara tentang seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun. Saya bicara tentang hidup kita, hidup saudara. Sudah berapa tahun Anda menjadi orang Kristen? Tapi kalau saudara belum mengalami yang namanya kekristenan yang sejati, saya mau berkata, saudara, engkau sedang mengalami kebocoran. Bocor, saudara. Transfusi darah, kita perlu tutup lubangnya supaya jangan kita kebocoran lagi. Amin, saudara.
kok aminnya lemah saudara? Kayaknya berat ini. Saudara berdarah-darah? Belum. Saya berdoa saudara belum berdarah. Kalau bocor, bocornya sedikit, bocor halus gitu. Amin. Amin saudara. Alangkah lebih baiknya saudara nggak bocor halus, nggak berdarah-darah, karena itu yang Tuhan mau. Berarti engkau mengalami berkat Tuhan, mengalami mujizat Tuhan setiap hari. Amin. Amin saudara. Yang kencang dong saudara. Amin. Gini saudara, saya juga semangat kalau seperti itu saudara. Kalau saudara ngantuk, saya juga jadi ngantuk di depan saudara. Nah saudara, mari kita perhatikan slide kita saudara. 12 tahun itu menjadi waktu yang cukup lama wanita ini mengalami satu sakit yang sangat-sangat berat. Sekali lagi saudara, 12 tahun itu dia harus diasingkan, dia harus mengalami penderitaan sakit yang terus menerus, yang tidak pernah berhenti. Dia nggak tahu kemana dia ngadu, dia nggak tahu kemana dia harus sandarkan kepalanya, dia nggak tahu kepada siapa yang bisa menerima dia dan berkata, sabar, kamu sakitnya, nanti akan terjadi pemulihan, kesembuhan. Tidak ada saudara. Pada zaman itu pun saudara, tidak ada medis yang canggih. Itu sebabnya dikatakan wanita ini sudah mencoba beberapa kali kepada tabib. Tabib itu bicara orang pintar, orang-orang yang mengerti kesehatan, herbal dan sebagainya. Tapi lebih cenderung tabib ini saudara, pada zaman dulu pengertian tabib ini orang-orang pintar, orang-orang yang bisa menyembuhkan orang. Dia sudah habiskan dengan banyak sekali biaya. Alkitab katakan itu, benar gak saudara? Tapi dia tidak sembuh. Saudara sudah berapa tahun nih? Kalau saudara sudah sekian puluh tahun saudara ke gereja, saudara ikut melayani Tuhan, tapi engkau tidak mengalami, perhatikan saudara, engkau sudah mengalami kebocoran. Saya nggak tahu itu apa, berdarah-darah atau masih bocor halus saudara. Saya berdoa hari ini ketika engkau mendengarkan firman ini, pastikan setiap lubang-lubang kebocoran ditutup saudara. Amin. Jadi saudara akan tahu bagaimana kita menutup lubang itu agar kita nggak bocor saudara, nggak mengalami pendarahan rohani kita. Nah 12 tahun itu saudara mengalami penderitaan. Itu waktu yang lama sekali. Tapi saya mau katakan dalam waktu yang singkat. Kalau dia mau percaya, kalau kita mau percaya, itu bisa berbalik keadaannya. Amin. Amin saudara. Kalau kita percaya saudara dan tidak bimbang dalam hidup kita, dalam kekristenan kita, saya mau berkata waktu yang lama itu bisa diganti Tuhan. Itu sebabnya kita selalu bicara tentang percepatan di gereja kita. Amin. Saudara, percepat itu dialami bukan orang tua loh saudara. Anak-anak kita aja ngalamin saudara. Anak-anak kita di sini berapa yang rebut juara lomba cerita? 2 orang. Dapat juara saudara. Saya pertama sekali lihat anak saya saudara, salah satunya, ini kebanggaan juga saudara. Nomor 5 Ananda ini, nomor 4 ini, nomor 3 Grace. 3 Grace. Nomor 2 ini, nggak bayangan anak saya ini juara 1 gitu saudara. Pesimis juga nih orang tuanya saudara. Tingkat kabupaten saudara. Sudahlah, saya nggak tahu mau bahasanya seperti apa nanti sama anak saya. Terakhir saudara, yang juara 1 Ananda Gares, Karistina, Simar Mata. Pas dibilang Simar Matanya, wow, itu anak saya gitu. Saya dekati dia, saya bilang kamu mengalami percepatan Tuhan dalam hidupmu. Karena apa saudara? Orang yang mengalami percepatan hidupnya akan di atas rata-rata, bukan di bawah rata-rata. Amin. Nah saudara, orang yang mengalami sakit penyakit ini saudara, ketika dia percaya, maka 12 tahun itu Tuhan ubah menjadi sesuatu yang baru dalam hidupnya. Benar gak saudara? 12 tahun yang dia alami penderitaan, tertolak, dianiaya, disingkirkan, dikata-katain, dibilang najis. Tapi Tuhan buat satu hari itu namanya menjadi muncul kembali. Nama baiknya muncul kembali, harga dirinya, martabatnya kembali normal semuanya. Hanya 1 hari. Hanya 1 hari saudara. Saudara, hari ini kesempatan buat kita. Hanya butuh hari ini Tuhan ubah hidupmu kembali normal. Amin. Rohanimu kembali stabil.
Jangan hanya stabil, tapi meningkat. Amin. Amin, saudara. Tidak mengalami kebocoran rohani, tidak berdarah-darah rohani, saudara. Saya suka cerita ini, saudara. Ketika serenungkan ini, Tuhan ini kok lucu banget sih khotbahnya Tuhan. Iya, ini kan bicara pendarahan, katanya. Rohani kita bisa pendarahan juga. Nah, saudara perhatikan. Next. Pendarahan itu bicara tentang apa, saudara? Secara fisik dia letih, capek, dia menderita. Secara keibuan, ada yang bilang bahwa dia nggak bisa melahirkan. Secara keuangan, kita tahu ibu ini dalam cerita Alkitab dikatakan sudah habis-habisan. Secara rohani, orang yang sakit seperti ibu ini, mereka nggak boleh masuk ke bait Allah, najis katanya. Secara sosial, mereka tidak menganggap ibu ini sebagai orang yang normal seperti orang-orang yang lainnya. Kesimpulannya, saudara, saya mau katakan apa? Lengkaplah penderitaan ibu ini. Betul nggak, saudara? Lengkap penderitaan ibu ini. Orang yang mengalami seperti ini dan tidak bisa bertahan, saya mau katakan, saudara, orang yang perkasa, sekali perkasa, saudara, dia bisa bertahan, saudara. Kenapa dia bisa bertahan, saudara? Kuncinya karena dia punya pengharapan. Ketika dia mendengar berita-berita tentang Yesus, lalu dia mengambil sebuah sikap. Aku mau berjumpa dengan dia. Aku mau berjumpa dengan dia. Aku mau mendekati dia. Anehnya, saudara, lucunya, saudara, dia hanya punya pikiran, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Nek orang, saudara, minta ditompang tangan kek, atau tompang kaki, saudara. Tapi dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ibu ini punya pengharapan. Saya mau katakan hari ini, saudara, kalau engkau mengalami kebocoran rohani, yang paling penting, saudara, jangan lepaskan pengharapan kepada Kristus dalam hidupmu. Amin. Gak apa-apa engkau mengalami kebocoran. Gak apa-apa meskipun engkau berdarah-darah rohanimu. Tapi kalau engkau punya pengharapan kepada Kristus Yesus, saya mau katakan masih ada kesempatan buat engkau mengalami terobosan ilahi dalam hidupmu. Amin, saudara. Masih ada kesempatan. Nah, hari ini kesempatan, saudara. Kita mau belajar. Next, saudara. Pendarahan rohani adalah apa, saudara? Tidak pernah mengalami, justru keluar terus. Artinya gini, saudara. Orang terima sukacita, damai sejahtera, engkau tidak mengalami, justru engkau mengeluarkan apa? Kebencian, sakit hati, kepahitan. Itu mengeluarkan, saudara. Padahal kita adalah orang Kristen, anak-anak Tuhan, saudara. Ini perhatikan, saudara. Kalau engkau masih lakukan itu, saudara, bertobat, saudara. Itu tandanya kamu berdarah-darah, saudara. Itu tandanya engkau mengalami pendarahan rohani. Kalau orang-orang sukacita, orang-orang penuh dengan damai sejahtera, orang-orang mengalami kelimpahan, saudara, justru engkau bukan mengalami. Engkau mengalami kebangkrutan, engkau mengalami kegagalan, engkau mengalami keputusasaan dan sebagainya. Nah ini, saudara, ini yang disebut pendarahan rohani, saudara. Saya nggak tahu, saudara. Coba saudara buat daftar list setelah pulang dari sini. Di mana aku berdarah-darah, gitu. Unik juga kalau saudara buat agenda. Rohaniku berdarah-darah di sini, gitu. Hah? Diari, gitu. Berdarah di hatiku, katanya. Berdarah di pikiranku, katanya. Berdarah di mana? Di jiwaku. Nah, saudara, ketika buka, ngeri juga nih, berdarah-darah semua, gitu. Tapi saudara, percayalah, tidak butuh waktu lama, saudara, Tuhan pulihkan itu. Hari ini bisa Tuhan pulihkan, asal engkau mau. Amin. Nah, saudara, kembali, saya mau katakan, ketika rohani kita mengalami pendarahan, ketika rohani kita mengalami yang namanya kebocoran, engkau tidak mengalami, justru engkau mengeluarkan, saya mau katakan akibatnya bisa fatal, saudara. Orang yang pendarahan, saudara, survei membuktikan meskipun dia transfusi darah,
Paling lama saudara, paling lama 1 tahun itu udah hebat saudara. Pendarahan yang dimaksudkan dalam Alkitab ini saudara, wanita terus menerus, haid yang tidak berhenti saudara. Saya mau tanya, sampai kapan manusia sanggup darah terus, kemana-mana bawa darah, kemana-mana bawa darah, kemana-mana bawa darah? Gak ada yang sanggup. Kalaupun dia sanggup saudara, saya mau katakan yang sakit ini ya gak sanggup. Pas dia kasihan nengok orang tuanya. Ada beberapa cerita saudara, yang penyakit leukemia itu salah satunya saudara. Sel darah putih memakan sel darah merah. Saudara transfusi darah terus. Mamanya, papanya sanggup untuk beli darah dari mana-mana saudara. Tapi anaknya ngomong, "Pak, saya capek." "Gak apa-apa Pak, saya mau kembali kepada penciptaku." Saudara perhatikan, orang yang sakit pendarahan, warning saudara, itu bisa mati saudara. Rohanimu kalau engkau tidak sadar saat ini sedang bolong-bolong. Rohanimu saat ini kalau sudah berdarah-darah tapi engkau tidak sadar dan engkau tidak mau berbalik hidupmu, evaluasi hidupmu untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi orang-orang yang mengalami bukan kebocoran. Saya mau katakan engkau bisa mati. Tidak mati secara jasmani tapi secara rohani. Itu sebabnya saya kata mental semua yang berbau rohani, mental semua yang berbau yang namanya kekristenan. Kalau udah dengar khotbah, dengar berita rohani sudah mulai malas, baca firman malas, nyembah Tuhan malas. Nah ini saudara, itu ciri-cirinya saudara, engkau sudah mengalami pendarahan. Saya mau berdoa hari ini buat saudara semuanya, agar engkau tidak mengalami kebocoran rohani dalam hidupmu lagi, amin. Supaya engkau tidak mati rohani. Nah perhatikan saudara, dia berkata, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh." Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ini artinya apa saudara? Dalam sekali saudara. Saya ulang-ulang ini, saya perkatakan, Tuhan ini apa sih maksudnya? Maksudnya apa saudara? Kita menghampiri Tuhan, berani menghampiri Tuhan meski ada resiko di dalamnya. Ketika wanita ini datang di hadapan Yesus, lalu dia ambil jubahnya, dia pegang saudara. Resiko harus dia tanggung saudara. Betul nggak saudara? Resikonya apa saudara? Dia dimarahin Tuhan. Kalau bahasa Banjar, disarikin Tuhan saudara. Benar nggak saudara? Ketika dijamah saudara, saya bingung sama Tuhan. Jujur saudara, yang lain senggol kiri, senggol kanan, bukan hanya jubahnya dipegang. Nih ini wanita ini pegang. Ada tenaga yang keluar dari hidupku. Kalau bahasa kerennya, tenaga dalam gua berkurang nih. Ada yang kuras nih. Ini kayaknya ada yang curi-curi ini. Nggak ngomong-ngomong katanya. Ngambil tapi nggak bilang-bilang katanya. Nah ini saudara. Anehnya saudara, wanita ini Tuhan merasa saudara, yang lain enggak. Artinya apa saudara? Tuhan tahu dan Tuhan perhatikan orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang bocor saudara, orang-orang yang mengalami pendarahan. Saudara, apakah tidak mungkin ada pendarahan, orang yang mengalami pendarahan juga pada saat itu? Kemungkinan masih ada. Tetapi orang yang memiliki pengharapan belum tentu ada. Ya wanita ini, dia sakit pendarahan tapi dia punya pengharapan. Itu sebabnya ketika dia sentuh jubah Yesus, das gitu. Kalau saya ibaratkan film sudah gitu. Tiba-tiba kayak halilintar gitu. Sembuh. Ditutup semua kebocoran, ditutup semua pendarahan. Dia merasa bahwa sakitnya sudah sembuh. Tapi saudara, resikonya dia harus dimarahi Tuhan. Anehnya saudara, murid-murid Tuhan Yesus gak sadar. Tuhan bicara seperti itu, malah mereka kayaknya sakit hati. Benar gak saudara? Loh, Tuhan ini aneh-aneh saja katanya. Begitu banyaknya orang di sini kok Tuhan sepertinya tidak tahu sih. Kamu kan Tuhan.
Ini banyak orang Tuhan, jangan asal ngomong dong katanya. Tapi Tuhan tetap ngomong, ada sesuatu yang keluar dari diriku katanya. Tenaga dalamku berkurang sedikit nih. Tadi 100%, ini berkurang katanya. Ada yang nyedot, nggak ngomong-ngomong katanya. Saudara, ketika Tuhan bicara seperti itu, perhatikan saudara, dia nggak lari dari setiap apa yang dia sudah lakukan. Dia menghampiri Tuhan, dia berkata, Tuhan, akulah orangnya. Aku memang tidak ngomong terlebih dahulu untuk menjamah jubahmu. Tetapi Tuhan, aku punya iman. Gak tahu entah kenapa, di dalam hatiku berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Aku sadar Tuhan, banyak orang yang ingin minta doa kepadamu. Pada saat itu misi Tuhan Yesus adalah menyembuhkan apa saudara? Kepala sinagog, anak kepala sinagog namanya Yairus. Dalam perjalanan itulah dia mencuri tenaganya Tuhan. Dia mencuri kuasanya Tuhan. Saya berkata saudara, Tuhan mengerti keadaan kita. Hari ini engkau datang dari saat ini, mungkin engkau kelihatan baik-baik saja, tapi belum tentu rohanimu baik-baik saja. Saya berdoa hari ini agar setiap kita yang dengar firman, kita boleh menutup setiap kebocoran-kebocoran rohani kita, agar kita tidak mengalami pendarahan, agar kita tidak mengalami yang namanya mengeluarkan semuanya bukan menerima. Amin saudara. Amin saudara. Kita mau belajar hal ini. Nah, perhatikan saudara, resiko harus diambil ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara, ketika kita akui setiap apa yang menjadi kebocoran rohani kita di hadapan Tuhan, mungkin Tuhan akan marah kepada kita. Dia berkata, kenapa kamu lakukan ini? Kamu kan sudah tahu ini salah. Tapi orang yang berani memegang jubah Tuhan Yesus adalah orang yang berani mendekatkan diri dan berani mengambil resiko dalam hidupnya. Dia siap apapun yang terjadi, apapun kata Tuhan terhadap dirinya. Itu sebabnya ada sebuah statement berkata begini saudara, gak peduli apa kata manusia, yang saya peduli apa kata Tuhan terhadap hidupku. Amin saudara. Hari-hari ini kalau engkau pusing dengan perkataan manusia, kita belajar seperti wanita ini. Dia gak peduli apa kata manusia saudara. Dia mau dibilang najis, mau dibilang jelek, mau dibilang tidak benar, mau dibilang berdosa, gak peduli. Yang penting aku mau ketemu dengan Tuhan. Amin. Yang penting aku mau ketemu sama dia, karena hanya dia yang sanggup menyembuhkan hidupku. Amin saudara. Nah saudara, apa yang iblis kerjakan untuk membuat kebocoran-kebocoran dalam hidup kita? Bisa dilanjutkan snack? Ya. Pertama apa saudara? Keputusasaan. Saudara, ketika wanita ini mengalami sakit selama 12 tahun, yang paling pertama sekali saudara yang muncul apa saudara? Keputusasaan. Orang-orang yang putus asa itu gak mau bangkit saudara, gak mau move on ke depan saudara. Orang yang putus asa itu begini, ya sudahlah apa yang terjadi terjadilah gitu. Dia gak mau merubah, dia tidak mau move on, dia gak mau bangkit. Dia gak mau belajar menggapai sesuatu yang baru. Dia tidak punya iman. Hilang semuanya. Hilang. Saya mau katakan saudara, jangan sampai roh keputusasaan tinggal dalam hidup kita. Itu salah satu membuat kebocoran rohani dalam hidup kita. Yang kedua apa saudara? Yang kedua kemalasan. Saudara, ketika engkau sudah tahu kebenaran, engkau sudah tahu yang namanya firman, mari saudara jangan malas-malasan. Saya mau berkata saudara, orang yang malas untuk mencari Tuhan akhir zaman ini adalah ciri-ciri orang yang akan murtad dalam hidupnya. Perhatikan saudara, orang yang malas dalam kekristenannya hari-hari ini, itu ciri-ciri orang yang akan murtad dalam hidupnya. Kenapa saya berani katakan ini saudara? Kalau sampai kita malas baca firman, malas berdoa, malas nyembah Tuhan, saudara, awalnya engkau akan mengalami kekeringan rohani. Setelah engkau mengalami kekeringan rohani, mulai engkau mempersalahkan Tuhan,
mulai engkau menuntut banyak dari Tuhan, mulai engkau bersungut-sungut sama Tuhan, ujung-ujungnya engkau akan tinggalkan Tuhan. Perhatikan saudara, ini penting saudara. Roh kemalasan itu membuat kita tidak bergairah untuk bicara tentang rohani, mengenal hal-hal yang rohani. Saya selalu berkata di tengah-tengah kita di dalam gereja ini, gak penting saudara. Saya bukan berkata saya gak mau jemaat ribuan. Saya mau saudara. Tapi saya mau sedikit tapi berkualitas. Amin. Amin saudara. Kita meski sedikit tapi kita bisa berdampak buat orang lain. Untuk apa kita banyak saudara tapi gak berdampak? Hari-hari ini saya mau katakan saudara, gereja kita menjadi berkat saudara buat banyak orang. Khususnya Muara TV. Batara TV ada 5.000 pelanggan yang setiap minggu mendengar firman Tuhan. Setiap hari dia mendengar berita firman. Setiap hari minggu dia melihat siaran ibadah kita. Saya mau berkata saudara, banyak orang yang mengalami berkat. Hari-hari ini banyak inbox yang masuk ke saya, telepon yang masuk ke saya. Pak, doakan saya. Saya berkata, saya nggak penting kamu sepertinya merasa bersalah nggak datang ke gereja, tapi kami doakan kamu, nggak penting. Karena misi gereja kami adalah menjadi gereja yang membawa perubahan. Kalau engkau mengalami perubahan dalam hidupmu, misi kami sudah selesai. Tapi kalau engkau ingin datang ke gereja, silakan datang ke gereja. Kualitas ini yang perlu kita jaga. Amin sudah. Amin sudah. Kalau kita sudah bisa jadi berkat dengan jumlah kita yang seperti ini saudara, saya bisa bayangkan kalau jumlah kita ribuan saudara, kita bisa mengubah kota, mengubah bangsa. Amin. Kita menggetarkan kerajaan Allah di sorga. Karena apa saudara? Banyaknya hal-hal yang positif, hal-hal yang rohani yang kita kerjakan di kota kita ini. Awalnya saudara, saya mau kata begitu beratnya kita mulai menanjak. Begitu beratnya kita mulai naik. Banyak tantangan, banyak hal yang kita harus lewati. Tapi ketika kita bangun unity saudara, perhatikan unity, kesatuan, mujizat terjadi. Orang lumpuh bisa berjalan saudara. Orang sakit kanker saudara, secara kedokteran kalau sudah kankernya stadium 4, maka organ tubuhnya itu sudah rusak. Hasil doa-doa Bapak Ibu Saudara, kemarin kita dengar berita, anehnya di sini busuk, di dalam nggak busuk saudara. Seperti iman kita bahwa kankernya itu sudah kering dan dia akan mengelupas dan sembuh. Amin saudara. Seorang dari kakak dari jemaat kita, dia dalam perjalanan menuju Muara TV, matanya ini sudah 2 hari nggak bisa lihat loh saudara. 2 hari buta. Karena lendir di matanya ini sudah nggak ada lagi. Kita berdoa waktu itu bersama-sama dengan jemaat di doa puasa. By phone aja saudara. Dalam nama Yesus, sesuai dengan imanmu, dengan iman jemaat di sini, maka engkau bisa melihat. Kemarin dia ketemu dengan saya saudara. Dia berkata, Pak terima kasih doanya. Saya bisa melihat meskipun hari dalam proses. Saya mau katakan siapa yang kerjakan ini saudara? Kalau bukan Tuhan yang di tengah-tengah kita. Benar gak saudara? Benar. Ini menandakan bahwa Tuhan ingin pakai setiap kita untuk menjadi alat dalam kemuliaannya. Sebab itu jangan sampai engkau mengalami kebocoran rohani lagi. Amin. Apalagi kalau berdarah-darah. Tuhan gak mau saudara. Hari katakan saudara, hari ini aku gak mau berdarah-darah lagi dah gitu. Aku mau tutup lubangnya gitu. Aku gak mau kebocoran lagi. Amin saudara. Kemarin saya dapat berita ibu yang kita doakan di Pangkalan Bun. Sama halnya itu by phone juga saudara. Bayangkan saudara, sorry saudara, saya harus cerita ini. Telur itu bisa masuk di payudaranya. Kanker itu berlubang saudara. Saya dengar kabar saudara, dia mulai membaik saudara. Dari kurus udah mulai gemuk. Dari nggak bisa bangun sekarang udah bisa duduk. Dan dia siap kalau sudah sehat dia mau datang ke Muara TV, minta didoakan oleh saya, oleh kita semua. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ini siapa yang kerjakan? Bukan kita, bukan saudara, tetapi Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Istri dan dokter Ade dan beberapa jemaat juga datang ke sana. Doain dalam nama Yesus. Tumornya yang sudah 8 kilo saudara. Kalau saudara lihat awal itu sudah seperti perut yang hamil. Padahal itu payudara, sorry saudara.
Didoain saudara, dalam nama Yesus. Dengan iman kami, Yesus sembuhkan. Sekarang saudara sisa segini saudara. Kira-kira sisanya 1 kilo atau 2 kilo. Bayangin saudara. Hari ini saudara, kita melihat banyak perkara yang ajaib terjadi di tengah gereja kita. Apakah saudara masih mau berdarah-darah? Atau saudara tutup celah itu, tutup lubangnya dan engkau mengalami dan bukan kebocoran. Amin. Ini beritanya saudara, ada saksinya, ada fotonya, pertama di foto dan akhirnya seperti ini. Ngeri. Jadi jangan main-main lagi saudara dalam Tuhan. Amin. Nah kita lanjutkan saudara, saya mau cerita kesaksian hebat saudara. Luar biasa Tuhan berkarya. Nah saudara, ketika dia berkata, aku menjamah jubahnya maka aku sembuh. Nah saudara, yang membuat seringkali kerohanian kita bolong-bolong, mengalami kebocoran. Yang ketiga apa saudara? Kebingungan. Orang yang bingung dia nggak tahu arah tujuan hidupnya. Ketika iblis mulai pakai kebingungan dalam hidup, biasanya kebingungan ini muncul ketika engkau menghadapi persoalan yang berat. Ketika engkau menghadapi tantangan yang berat, bingung saudara. Pastikan engkau tetap berkata, Tuhan, aku mau bersandar kepada engkau. Amin. Aku mau percaya kepada engkau. Aku nggak mau bingung. Aku nggak mau cemas. Amin saudara. Yang selanjutnya apa saudara? Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini apa saudara? Biasanya karakter-karakter lama kita. Kebiasaan-kebiasaan masa lalu kita. Saudara bisa catat itu, apa yang ini tidak suka, Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan, mulai tinggalkan saudara. Amin saudara. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Selanjutnya apa saudara? Kebencian. Saudara, kebencian itu juga salah satu yang membuat rohani kita berlobang. Kalau orang melukai hatimu, saudaramu membuat engkau terluka, saudaramu yang lain membuat engkau kepahitan. Saya mau katakan saudara, hati-hati. Itu lubangnya gede banget saudara. Orang yang kepahitan saudara, itu bocornya besar banget saudara. Tutup, bereskan saudara. Ampuni dia. Amin saudara. Amin. Ampuni. Jangan sampai dia berutang sama kamu. Tuhan saja sudah begitu banyak dosa kita, begitu banyak pelanggaran kita, dia nggak pernah hitung-hitungan saudara. Beres. Dia ampuni semuanya. Kalau hari ini engkau mengalami kebencian, saya mau berkata saudara, selesaikan itu. Jangan lagi engkau simpan kebencian itu. Amin. Ada amin saudara? Boleh kita tetap fokus ke sini? Boleh? Kita belajar saudara, amin saudara. Terakhir saudara apa? Ketakutan. Orang yang takut saudara saya pernah alami. Satu ketika saya ingin lewat dalam sebuah jalan yang gelap, dan orang bilang di pohon itu ada kayu yang besar dan di situ ada penunggunya. Itu dulu saudara, waktu saya masih sekolah, masih SD. Ketika saya ingin lewat itu saudara, saya takutnya minta ampun. Saking takutnya saudara, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya duduk di situ di tempat yang terang sampai menunggu fajar menyingsing, saudara. Perhatikan saudara, orang yang sangat ketakutan, dia bingung, dia linglung, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Iblis suka seperti itu, saudara. Ketika engkau tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak bisa mengambil sebuah keputusan, ketika engkau mengalami kebimbangan, ketika engkau mengalami kecemasan, di situ iblis mulai masuk. Dia akan kasih lubang yang besar juga. Dia masuk, lalu muncul keputusasaan. Dan pada akhirnya engkau apa? Lemah, jatuh. Untung masih kalau bisa tertolong. Saudara, ada orang yang bertemu dengan setan, saudara, tiba-tiba drop pingsan, saudara. Benar, saudara. Saya nggak tahu, saudara. Kalau sampai hal ini terjadi sama kita, saudara. Kalau kita masih mengalami ketakutan dalam hidup kita, mari bereskan itu. Amin, saudara. Nah, apa yang kita harus lakukan, saudara? Meraih jubah Tuhan bicara tentang keberanian untuk datang kepada Tuhan dengan resiko. Sekali lagi saudara, kita orang-orang yang sudah melakukan pelanggaran, itu sebabnya kita berdarah-darah rohani kita.
Tapi kalau engkau datang sama Tuhan dan engkau siap mengambil resiko, saya percaya tidak butuh waktu yang lama Tuhan pulihkan hidup kita. Amin. Berapa kriteria tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu akan selesai dalam waktu 1 hari. Gak sampai. Kalau hari ini engkau berkata, Tuhan tolong saya, pulihkan saya, tutup semua lubang-lubang yang membuat aku mengalami kebocoran rohani. Tutup hari ini, saya mau berkata hari ini Tuhan tutup semuanya. Engkau tidak lagi mengalami kebocoran rohani, justru engkau mengalami kelimpahan Tuhan. Amin. Amin saudara. Hari ini. Jadi mari kita belajar tentang hal ini. Jangan sampai kita takut menghampiri Tuhan. Jangan sampai engkau takut mengakui dosamu. Orang-orang yang takut mengakui dosanya, saya mau katakan, orang-orang itu tidak akan pernah mengalami kelepasan yang sesungguhnya. Dia nggak akan pernah lepas kalau dia nggak akui satu saja dosa yang dia pernah lakukan. Dia nggak pernah lepas. Capek saudara pendeta kalau doain, tapi dia nggak ngaku semuanya, saudara. Nggak akan lepas. Tapi kalau dia berani dengan konsekuensinya, mungkin ketika dia mengaku, akan ada efek-efeknya terjadi, akan ada impact yang terjadi dalam hidupnya. Tapi dia berkata, nggak apa-apa, aku nggak peduli apa kata orang, aku sekarang peduli dengan apa kata Tuhan terhadap hidupku. Amin. Nggak peduli mungkin konsekuensi yang aku harus alami, aku kehilangan ini, aku kehilangan itu, aku tidak dapatkan ini, aku tidak dapatkan itu. Mari kita belajar seperti Daud. Saudara, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan aku sudah akui, aku sudah sampaikan kepada Nabi Nathan, aku mengingini istri orang, bahkan aku membuat rencana supaya suaminya mati di peperangan. Tuhan, saya mau katakan hari ini, semua tahtaku, hartaku, kemewahanku silakan aku ambil, aku gak penting itu. Tapi satu hal Tuhan, jangan ambil rohmu dari hidupku. Itu yang paling penting. Saudara, saya mau katakan ketika engkau berani menghampiri Tuhan, engkau akui semuanya tanpa rasa takut kehilangan ini dan itu. Mungkin engkau malu atau dipermalukan. Saya mau katakan hari ini saudara, engkau mendapatkan yang lebih berharga dalam hidupmu, yaitu spiritnya Tuhan, rohnya Tuhan tinggal dalam hidupmu. Engkau temukan destinimu dalam setiap perjalanan rohanimu ke depan. Engkau tidak akan pernah mengalami kebocoran rohani lagi, karena semua kebocoran itu sudah ditutup. Karena apa saudara? Kasih karunia Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu, perkenanan Tuhan dilimpahkan buat hidupmu. Tapi kalau engkau tidak berani saudara, datang menghampiri Tuhan dan memegang jubahnya, mendekatkan diri kepadanya, saya mau berkata saudara, engkau tidak akan pernah mengalami pemulihan. Kalau hari ini engkau bocor tipis, bocor halus, ada saatnya engkau akan mengalami pendarahan yang hebat, sampai berdarah-darah, sampai engkau tidak sanggup berdiri. Lalu engkau boleh berkata, Tuhan ternyata aku salah kali ini. Apakah ada masih kesempatan untuk kita berubah? Masih. Saya berdoa hari ini saudara bukan berdarah-darah lagi, tapi saudara semua orang-orang yang mengalami. Amin saudara. Amin saudara, katakan kiri kananmu, aku mau mengalami kuasa kebangkitan Yesus dalam hidupku. Katakan saudara, aku mau mengalami kuasa kebangkitan dalam hidupku. Amin. Yang terakhir saudara, ini yang terakhir saudara. Yang terakhir saudara, dari tegang-tegang saudara relax sedikit saudara. Amin saudara. Dari tajam tadi tegang semuanya. Ini gimana ini berdarah-darah semua nih. Nggak ada yang nggak berdarah-darah gitu. Yang terakhir saudara, lubang itu hanya bisa ditutup dengan apa saudara? Tanah. Amin. Saudara nggak punya lubang di rumah, saudara tutup pakai kain, pakai bisa saudara. Tapi nggak maksimal. Tapi kalau lubang itu saudara tutup dengan tanah maksimal. Betul nggak saudara? Lubang rohani kita yang saat ini bocor harus ditutup saudara. Dengan apa saudara? Saya tulis di sini saudara. Di
ditutup dengan keberanian untuk menghampiri Tuhan. Kalau saja wanita yang penyakit 12 tahun ini, yang punya penyakit 12 tahun ini, tidak berani menghampiri Tuhan, maka lubang pendarahannya tidak bisa selesai. Hari ini saudara, hampiri Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Datang sama Tuhan. Akui. Sampaikan. Tuhan, aku seperti ini Tuhan. Aku seperti ini. Aku seperti ini. Percaya saudara. Aku akan mengalami. Dan bukan kebocoran. Amin. Engkau akan mengalami dan tidak kebocoran. Ketika kau pulang ke rumah saudara, ambil waktumu. Tuhan, aku sudah dengar firman. Aku sudah lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Aku tidak malu dan aku tidak takut. Aku mau datang sama Tuhan. Aku bawa semuanya ini di hadapan Tuhan dan aku berkata, Tuhan, aku orang yang memiliki pendarahan. Aku punya iman seperti wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Aku mau berkata, Tuhan, asal aku jamah jubahmu, aku menjadi sembuh. Aku datang kepadamu, aku gak takut. Apapun yang Tuhan mau sampaikan, aku siap terima. Karena aku tahu apa yang kau berikan lebih berharga dari apa yang saat ini aku alami. Amin. Amin saudara. Mari kita belajar hari ini. Mari saya minta pemain musik maju ke depan. Kita mau terima perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah mati bagiku, tebus dosaku. Yesus, yes Lord, Kau telah bangkit dari memberi menangan. Katakan tubuh dan darahmu, tubuhmu dan darahmu, yes Lord, tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari sejemput kita bangkit berdiri semuanya. Nama Tuhan Yesus, hari ini aku berdoa sebagai hamba-Mu yang Kau tetapkan untuk menjadi pemimpin dalam perjamuan kudus ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, perjamuan ini dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roti dan anggur ini
Kami imani melambangkan tubuhmu, dagingmu, flesh and blood, yang menyucikan, yang menguduskan dan memperbarui hidup kami. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar setiap kami yang terima perjamuan kudus hari ini, kami boleh mengalami dan tidak kebocoran. Kami mengalami dan tidak mengalami kebocoran. Kami bukan penonton, tapi kami mengalami. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami juga mengalami betapa hebatnya kuasa Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Lebih lagi katakan, tubuhmu, tubuhmu dan darahmu tercurah. Ya Rabba sekeret kalama ya Rabba sandara palapa ya Rabba hikere nama soko kuru palapa ya Rabba hiko Rabba syadara Rabba syatakara lapa ya Rabba Dia ramasata korina kau soto kapara labase. Ike ramasata ralabaya ramase. Hingga ramase. Sika ramasoto koroto kolabaya ramase. Yesus, 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 dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Sekali lagi katakan, tubuhmu dan darahmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya. 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 Mari angkat roti di tangan kananmu, arahkan ke hadapan Tuhan. Bangun imanmu sebelum engkau menikmati perjamuan kudus ini. Bangun imanmu dan perkatakan imanmu hari ini. Percayalah hari ini setiap lubang-lubang yang bocor di kerohanianmu sudah ditutup dengan flesh and blood Jesus, tubuh dan darah Yesus. Akan memeteraikan setiap hidupmu. Engkau akan mengalami, bukan mengalami kebocoran. Mulai dari detik ini ketika engkau terima perjamuan kudus ini, lihatlah, maka perkara-perkara yang besar akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Hikorama soto kuroto kulabaraba shiti kiriti kalama ya ramasiki.
Hikau rama syanda rama takalapaya rama soto koroto kalamaya rama syukuri ramasi. Hikama rama sonda rama sekerete karalapaya rama syata karalamasi. Thank you God. Thank you God. Jesus. Jesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur di tangan kananmu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu, kita mau naikkan syukur kita. Mari naikkan syukurmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, praise the Lord. Thank you Lord, thank you Lord. We worship you Jesus. We worship you Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami naikkan syukur kami.
hidup kami. Sempurnakan hidup, dan sempurnakan hidup kami Tuhan. Hidup kami. Beri kemuliaan buat Tuhan. Berikan sorak-sorai dan tepuk tanganmu. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau begitu baik buat kami Tuhan. Darah-Mu tercurah buat kami. Kami baru saja menerima perjamuan kudus-Mu Tuhan. Kiranya itu menjadi peringatan buat kami akan Engkau. Bahwa Engkau sebagai manusia biasa rela menebus dosa kami. Kau nyatakan, Kau tunjukkan bahwa Engkaulah anak Allah. Engkau saja yang patut dipuji dan disembah Tuhan. Oh Bapa, pada saat ini Tuhan kami mau memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Sebagian dari apa yang telah Engkau berikan. Semua itu tidak ada apa-apanya Tuhan buat-Mu. Tapi Tuhan kami memberikan itu dengan sukacita. Kami mau itu semua Tuhan menjadi untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu saja. Itu bisa kami manfaatkan Tuhan dengan sebaik-baiknya. Agar nama-Mu Tuhan, nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan di kota Muara Tewe ini Tuhan. Bahkan akan lebih lagi nantinya. Tidak hanya di Muara Tewe, bahkan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau saja yang bekerja Bapa. Dalam persembahan ini Tuhan, kami juga memberikan persembahan untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Kau tahu Bapa, kami merindukan memiliki sebuah gedung gereja yang baru. Gedung untuk rumah-Mu di situ Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Bahkan tanah pun kami tidak memilikinya Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau akan memberikannya buat kami. Engkau akan menunjukkannya buat kami Tuhan. Iman kami yakin itu Tuhan. Engkau begitu baik. Kau begitu baik buat hidup kami Tuhan. Kami mohon campur tangan-Mu saja Tuhan. Demikian pula Tuhan kami, orang-orang lemah-Mu ini Tuhan, kami tidak berdaya. Kami Tuhan mempunyai rencana kembali untuk merayakan Natal-Mu Tuhan, merayakan hari kelahiran-Mu. Di situ pula Tuhan, mulai saat ini sebagai manusia biasa Tuhan, kami mencicilnya melalui persembahan itu Tuhan. Engkau gerakkan hati-hati yang ada di sini Tuhan untuk memberikan dengan sukacita. Kami mohon Kau saja Tuhan, Engkau yang gerakkan hati dan tangan bagi orang-orang yang memberikannya. Kau saja yang bekerja dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kita yang yakin dan percaya sama-sama katakan amin. Jesus, Jesus, Jesus. Biar hari ini engkau mengenal Tuhan dengan secara pribadi. Engkau mengenal Dia bukan hanya cerita orang, tapi engkau mengalami perjumpaan yang secara pribadi dengan Dia. Aku berdoa buat setiap kehidupanmu hari ini. Engkau boleh mengalami terus-menerus setiap kasih karunia Allah dalam hidupmu. Engkau tidak mengalami kebocoran rohani lagi. Engkau tidak mengalami pendarahan rohani lagi. Tetapi engkau going next level. Engkau berangkat untuk terus level-level selanjutnya. Dan saya percaya hari ini setiap saudara akan mengalami masa-masa kejayaan. Kau mengalami setiap masa-masa di mana semua mimpi menjadi nyata. Engkau akan mengalami setiap hal-hal yang tidak mustahil menjadi mungkin atas hidupmu. Dengar baik-baik. Tuhan berkata, perkenananku ada di tempat ini. Perkenananku dilimpahkan buat hidupmu. Terima, terima, dan terima. Engkau akan mengalami perbedaan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
Engkau memiliki iman yang di atas rata-rata. Engkau memiliki iman tidak dibatas logika manusia. Engkau memiliki iman yang radikal dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah saudara dari tempat ini dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati, menolong dan menopang hidupmu senantiasa, dan menjadikan engkau lebih daripada pemenang atas hidupmu. Dan berkat yang sudah diberikan kepada nenek moyang kita Abraham, Ishak dan Yakub, hari ini menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Di dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, kita sudah terima berkat ini. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.